Halo warganet, saya Ira Kusno. Sekarang saya ingin mengambil topik tentang tidur, karena saat ini sedang viral di Indonesia. Dan ini dikaitkan dengan kecelakaan yang baru-baru ini terjadi menimpa seorang artis dengan suaminya, di mana diduga awalnya sang supir mengalami microsleep atau tidur mikro. Banyak orang belum sadar sebenarnya apa sih yang dikatakan microsleep atau tidur mikro ini. Untuk itu bersama saya sudah ada seorang ahli penyakit syaraf, Dr. Rimawati Teja Sukmana, sedikit dari ahli syaraf di Indonesia yang memiliki sertifikasi tentang tidur. Microsleep itu ya tidur, tapi cuma selama beberapa detik saja, Mbak Ira. Tanda-tanda microsleep atau tidur mikro yang jelas itu ada nggak sih, Dok? Kadang-kadang dia matanya kelihatan, kelopak matanya mengecil, menguap ya, biasa seperti orang mau tidur, dan kadang-kadang tersentak gara-gara terbangun ya dari tidurnya itu. Tapi lebih sering mungkin tidak terlihat. Jadi orang bisa tertidur dengan mata terbuka. Baru mungkin bisa lebih pasti kita tahu bahwa itu ada microsleep dengan dilakukan pemeriksaan EEG atau polisonografi. Jadi sambil dia bekerja atau apa kita rekam itu, baru kita tahu bahwa dia ada microsleep. Nah Dok, orang yang bisa kena microsleep atau tidur mikro ini berarti kan siapa saja ya? Dan di mana saja gitu. Terutama yang kurang tidur atau ada yang lain? Ya, terutama yang kurang tidur, Mbak Ira. Jadi walaupun dia tidurnya lama, tetapi kualitasnya buruk, ya itu juga bisa dianggap kurang tidur. Selain itu, apa yang dia lakukan atau pekerjaan yang dia lakukan itu juga bisa menyebabkan microsleep, ya. Misalnya tadi berkendara jarak jauh atau kerjaan yang monoton, misalnya selalu di depan komputer saja, ya. Itu yang sering menyebabkan terjadinya microsleep. Dok, selain itu apakah ada orang dengan penyakit tertentu yang juga rentan mengalami tidur mikro ini? Orang dengan gangguan tidur itu rentan sekali mengalami microsleep. Gangguan tidur itu bermacam-macam. Salah satunya yang mungkin sering kita temui yaitu obstructive sleep apnea, yang gejalanya mendengkur di malam hari. Obstructive sleep apnea itu dia henti napas selama tidur. Henti napasnya bisa berulang-ulang dan beratusan kali sehingga menyebabkan dia sering terbangun. Kemudian gerakan tungkai disebut periodic limb movement disorder. Gerakan tungkai selama tidur itu juga bisa mengganggu tidur, menyebabkan dia jadi mengantuk di siang hari. Selain itu ada narkolepsi namanya. Narkolepsi itu suatu penyakit di mana dia memang gampang tertidur, terjadi sleep attack. Jadi di mana-mana dia bisa tertidur. Selain itu ada gejala lain dari narkolepsi, dia bisa mengalami tindihan, seperti orang Jawa bilang tindihan itu, atau sleep paralysis. Dia bisa ada katapleksi. Katapleksi itu tiba-tiba bisa lemes atau terjatuh, misalnya dia terutama habis ketawa, habis gembira banget, itu bisa tiba-tiba lemes, ya, itu katapleksi. Nah sekarang Dok, kalau misalnya kita tadi termasuk yang dokter bilang ya, mungkin punya penyakit cepat ngantuk, terus kemudian ini memang sudah kurang tidur, tapi kita terpaksa mengerjakan suatu pekerjaan yang monoton atau menyetir dan sebagainya. Gimana Dok caranya kita mengurangi gitu kemungkinan bahwa kita bisa kena serangan tidur mikro itu? Paling gampang mungkin kafein ya, Mbak Ira. Di kafein itu ada di teh, kopi, coklat, ya. Dia itu bersifat anti adenosin. Jadi dia memblok reseptor adenosin. Nah, itu yang menyebabkan kita lebih alert, lebih waspada. Apakah ada gerakan olahraga tertentu, Dok, yang bisa membantu kita menjadi lebih alert begitu? Olahraga yang untuk membuat kita alert sebetulnya tidak ada. Ya, semua olahraga itu baik, Mbak Ira. Terutama kalau misalnya kita harus mengerjakannya monoton terus kan, itu kita jadi misalnya di depan komputer sepanjang hari, ya itu gampang sekali ngantuk. Jadi mungkin harus disela, ya, setelah berapa lama kita jalan-jalan sedikit atau senam-senam ringan, ya itu bisa membantu mengurangi rasa ngantuk. Dokter Rima, terima kasih untuk sharingnya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa, Dok. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak Ira.